ini membuat geger hotel tempat mereka menginap. Petugas haji dari Indonesia turun tangan, bahkan membawa seorang ustaz senior dari Mekah yang dikenal karena keilmuannya. Pria tua itu bernama Syekh Abdurrahman, seorang alim yang juga bisa melihat hal-hal gaib dengan mata hati yang jernih. Ketika Syekh melihat wajah Karto, ia langsung menunduk dalam. Matanya basah, namun suaranya tetap tegas. Ini bukan penyakit lahir. Ini adalah azab. Mereka datang membawa harta haram ke tanah suci. Ini bukan hanya soal pesugihan. Ini soal menginjak-injak nama Allah dengan dusta dan tipu daya. Suasana hening. Semua yang hadir terdiam. Misnah tak bisa membantah. Tubuhnya lemas. Kakinya bergetar seperti hendak roboh. Kalian telah membuat perjanjian dengan makhluk selain Allah. Dan kalian datang ke rumah Allah membawa kemunafikan. Tanah ini suci. Tidak menerima siapapun yang mencemarinya dengan darah dan sumpah setan. Lanjut Syekh. Misnah akhirnya membuka suara, meski suara itu nyaris tak terdengar. Kami hanya ingin hidup layak, ya Syekh. Kami hanya ingin berhaji. Tapi kamu ingin menuju surga dengan jalan neraka, jawab Syekh. Apakah kalian tidak sadar bahwa uang yang kalian bawa telah membeli nyawa? Ayam-ayam yang disembelih setiap malam Jumat, bukan hanya ritual. Itu adalah korban. Korban bagi jin penjaga harta kalian. Dan sekarang, mereka menagih bagian mereka. Misnah menangis keras. Ia memohon ampun, bersujud di hadapan Syekh dan memohon agar suaminya bisa disembuhkan. Kami tidak tahu. Kami pikir cukup menyesal dan bertobat setelah haji. Syekh menggeleng. Tobat bukan permainan. Kalian mempermainkan Tuhan dan mengira Dia tak melihat semua yang tersembunyi dalam hati kalian. Petugas medis yang datang mencoba mengurung Karto di kamar terpisah karena kondisinya dianggap berbahaya. Ia tidak bisa bicara normal, hanya bisa menggeram dan merintih seperti hewan. Namun yang paling mengerikan adalah aroma busuk dari tubuhnya yang makin menjadi. Di dalam kamar karantina itu, Karto sempat menulis dengan sisa-sisa kesadarannya. Di balik kertas tisu basah, ia menuliskan dengan tangan bergetar. Aku salah. Aku menyesal. Tapi suara mereka terus memanggilku. Setiap malam Jumat, ayam itu datang. Dan kini ayam itu membisikkan akhirku. Pihak kedutaan dan petugas haji dibuat bingung. Kasus ini tak bisa dilaporkan sebagai penyakit medis biasa. Tapi tak juga bisa dibuka secara gamblang karena bisa mencoreng nama rombongan haji. Akhirnya, keputusan dibuat untuk merahasiakan kejadian ini dari publik. Namun, kabar tetap menyebar. Dari